untuk kita semua. Semoga kita sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Freddy Artadi Masilaban, dosen tetap di jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. Bidang keilmuan saya adalah teknologi rekayasa sistem elektronika. Video ini merupakan pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas utama dalam pengajaran, yaitu penyampaian, interaksi, dan penilaian, serta metode pembelajaran yang saya terapkan, yaitu project-based learning. Sebelum saya lanjut, saya ingin menjelaskan deskripsi singkat, materi pembelajaran, dan CPMK yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pembelajaran pada pemrograman komputer 1. Deskripsi singkat, mata kuliah ini membekali mahasiswa teknik elektro dengan pemahaman komputer, algoritma, dan pemrograman Python, termasuk Anaconda, IDE, dan Virtual Environment. Materi meliputi pemrograman terstruktur dan objek, fungsi matematika dan statistika, operasi numerik, serta database relasional dengan SQL, ERD, normalisasi, dan optimasi query. Bobot mata kuliah ini 3 SKS dalam 15 pertemuan. Pembelajaran dilakukan secara blended learning melalui tatap muka atau luring dan daring melalui LMS fast.mercubuana.ac.id. Adapun materi pembelajaran mata kuliah pemrograman komputer 1, yang pertama, pengenalan komputer, algoritma, dan dasar pemrograman. Yang kedua, dasar penggunaan Python seperti IDE, Python Shell, konsol macOS atau Windows, dan konfigurasi PET. Ketiga, penulisan program sederhana, variabel, fungsi bawaan pustaka standar, pseudocode, dan flowchart. Yang keempat, percabangan dan perulangan dengan latihan. Yang kelima, dasar pembuatan kelas dan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Yang keenam, file handling, error handling, debugging, dan penggunaan PIP. Yang ketujuh, manajemen paket dan lingkungan Python dengan PIP. Yang kedelapan, penggunaan Conda, Virtual Environment, distribusi Python, atau Anaconda atau Canopy. Yang kesembilan, editor Python seperti Spider, Visual Studio Code. Yang kesepuluh, PyCharm, Wing IDE, Jupyter Notebook, Jupyter Hub, dan Microsoft Azure Notebook. Yang kesebelas, fungsi matematika dasar, statistik, trigonometri, dan polinomial di Python. Yang kedua belas, konsep database, model data, struktur, SQL, dalam hal ini CRUD, normalisasi, optimasi, manajemen, dan keamanan. Yang ke-13, model data, entity relationship diagram, relasi antar tabel, dan implementasi. Yang ke-14, basis data relasional seperti struktur tabel atau skema, operasi SQL atau CRUD, join query, integritas, normalisasi, optimasi, dan indeks. Adapun CPMK pada mata kuliah pemrograman komputer 1, yang pertama, mampu menganalisis dan menjelaskan secara sistematis konsep dasar bahasa pemrograman Python serta lingkungan pengembangannya untuk mendukung pemecahan masalah teknik elektro. Yang kedua, mampu menerapkan sintaks Python, struktur kontrol, OOP, dan manajemen environment virtual untuk membangun aplikasi teknik sederhana. Yang ketiga, mampu menganalisis kebutuhan dan mengelola operasi database relasional menggunakan Python dan SQL untuk mendukung sistem teknik elektro. Yang keempat, mampu merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi solusi terintegrasi berbasis Python melalui proyek pemrograman mandiri dan kelompok. Adapun referensi utama dari mata kuliah ini yaitu berjudul buku Python for Control Engineering yang tahun 2020 yang ditulis oleh Hans-Peter Halvorsen, dan mahasiswa dapat memperoleh e-book ini melalui online. Berikutnya,
penjelasan komponen teknis dalam proses pembelajaran yang mencakup yang pertama penyampaian, kedua interaksi, dan yang ketiga adalah penilaian. Pertama, penyampaian. Dalam penyampaian materi, saya berusaha tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menghadirkannya dengan cara yang relevan, kontekstual, dan mampu memicu rasa ingin tahu mahasiswa. Sebagai contoh, ketika membahas bahasa pemrograman Python, saya tidak langsung meminta mahasiswa menulis kode, melainkan memulainya dengan menunjukkan potensi dan penerapannya di bidang teknik elektro. Saya menggunakan contoh-contoh sederhana dan video dokumentasi yang menampilkan penerapan Python dalam sistem kontrol seperti Smart Home, Smart City, Smart Farming, serta pengolahan data dari database menggunakan MySQL. Pendekatan ini terbukti membangkitkan antusiasme mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam. Dengan cara ini, saya ingin mahasiswa membangun rasa ingin tahu dan memahami bahasa pemrograman Python, dan penyampaian materi selalu saya upayakan tidak bersifat satu arah, tetapi menjadi pemantik dialog bersama mahasiswa. Yang kedua, interaksi. Saya meyakini bahwa perkuliahan yang bermakna harus menghadirkan interaksi yang aktif dan terbuka. Bagi saya, interaksi bukan sekedar komunikasi satu arah, melainkan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan gagasan dan mengajukan pertanyaan. Karena itu, saya selalu mendorong partisipasi aktif mahasiswa melalui berbagai cara seperti bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat agar tercipta suasana kelas yang komunikatif dan dinamis. Yang ketiga, penilaian. Dalam pelaksanaan penilaian, saya menggunakan 3 ranah utama, kognitif, afektif, dan psikomotor. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mencakup proses berpikir, kedalaman analisis, serta kemampuan mahasiswa mengintegrasikan teori dengan praktek. Pendekatan ini mewujudkan melalui kombinasi asesmen formatif seperti kuis dan forum diskusi, dan asesmen sumatif pada tugas besar 1 dan tugas besar 2, dan UAS, ujian akhir semester. Tugas besar 1 merupakan proyek individu yang dikerjakan secara mandiri oleh setiap mahasiswa. Dalam tugas ini, mahasiswa diminta merancang dan menganalisis algoritma pemrograman untuk menyelesaikan permasalahan matematika dan statistika di bidang teknik elektro. Melalui tugas besar 1 ini, saya menilai kemampuan kognitif mahasiswa dalam menerapkan algoritma serta menyusun kode Python secara benar dan tepat. Selanjutnya, pada tugas besar 2, mahasiswa diminta mengimplementasikan dan mengintegrasikan kode pemrograman Python untuk menyelesaikan permasalahan di bidang teknik elektro. Mahasiswa juga diminta membuat database untuk menyimpan data, membangun antarmuka aplikasi berbasis web, serta mengelola data yang telah tersimpan di dalam database. Hasil pekerjaan dilaporkan dalam bentuk dokumen Word, presentasi, PowerPoint, video presentasi yang diunggah ke YouTube masing-masing. Pendekatan ini selaras dengan prinsip project-based learning dan mendukung capaian pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah kompleks di dunia nyata. Sebagai penilaian akhir, saya menyelenggarakan ujian akhir semester yang berfokus pada kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi algoritma serta pemrograman Python untuk menyelesaikan permasalahan di bidang teknik elektro. Adapun struktur dalam penilaian saya yaitu tugas besar 1 30%, tugas besar 2 30%, ujian akhir semester 40%. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cuplikan mengajar daring yang dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas pembelajaran tatap muka virtual yang tersedia di Learning Management System Universitas Mercu Buana, yaitu Google Meet. Selamat menyaksikan. Ya, kita lanjut ke materi perkuliahannya. Terima kasih atas responnya teman-teman sekalian. Kita masuk ke materi perkuliahan. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ya bahwa ini adalah evolusi komputer gitu ya, dari yang hampir satu ruangan besar lalu mengecil gitu ya. Bagaimana evolusi dari setiap generasi-generasi sampai saat ini gitu ya.
ini di gambar yang pertama ini menunjukkan ini adalah komputer zaman dulu gitu ya, awal-awal. Lalu yang kedua semakin kecil, ketiga yang ini ya, lalu yang keempat ini pakai CPU, Anda mungkin sudah pernah lihat gitu ya. Lalu yang sekarang yang makin kecil mungkin hanya sudah terintegrasi dengan monitor gitu ya, monitor dan CPU sudah ada di dalam jadi satu bagian gitu ya. Dan ada yang masih menggunakan CPU ya. Jadi perkembangan komputer itu dan perkembangan semikonduktor itu semakin cepat gitu ya evolusinya gitu. Dan sampai sekarang sudah ada yang sampai pakai grafik processing unit gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, ini beberapa generasi mengenai sistem komputer ya. Jadi dari teknologinya yang tabung hampa, ada transistor, ada sirkuit terpadu gitu ya, ada SSI dan MSI. Kita lihat bagaimana durasinya ya, dari durasi komputer populernya apa jenisnya, penemuan baru apa yang utama gitu ya. Jadi ada yang teknologi kita lihat poin kedua ini transistor ya, tahun 1958 sampai 66 ya, ada IBM gitu ya. Terus yang ketiga itu ada sirkuit terpadu ya, 66 sampai 72. Yang lalu large scale integration itu 1972 sampai 178 ya. Jadi di sini sudah masuk dengan konsep RISC, lalu ada mikrokomputer, controller proses dan workstation gitu ya. Nanti di mata kuliah di semester selanjutnya teman-teman akan mendapatkan mata kuliah mikroprosesor atau nanti ada perancangan berbasis mikroprosesor ataupun nama yang lainnya gitu ya. Tapi akan membahas ini. Lalu yang kelima itu adalah very large scale integration ya. Ini udah ada networking, sistem server, multimedia dan embedded system ya. 1978 sampai saat ini gitu ya. Ini adalah generasi-generasi daripada sistem komputer. Lalu apa itu komputer itu sendiri? Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang mampu menerima dan mengolah data secara elektronik dengan menggunakan program-program yang telah ditentukan. Ya, pastinya dalam komputer itu ada RAM ya, atau random access memory, ada hard disk dan perangkat input output seperti keyboard, mouse dan layar monitor. Gitu ya. Lalu ada generasi-generasi komputer pertama tadi sudah kita jelaskan melalui tabel tadi. Jadi teman-teman bisa lihat ya, mungkin saya hanya menjelaskan secara sekilas ada NIAC gitu ya, Electronic Numerical Integrator and Computer ya. Lalu ada mesin von Neumann atau Turing ya, ini tahun 1946. Nah, secara struktur umum komputer IAS ini ada memori utama, terus ada algoritma logic unit, ada control unit dan peralatan I/O yang dioperasikan. Gitu ya. Jadi ini secara struktur komputer IAS-nya. Gitu ya. Jadi ada main memory, arithmetic logic unit, program control unit dan I/O komponennya ya. Lalu format IAS-nya ada yang A ini ada word bilangan, lalu ada word instruksi, nanti bisa kita pelajari lebih lanjut ya. Lalu mengenai arithmetic logic unit terdiri dari 4 komponen, ada akumulator, ada memory buffer register, ada arithmetic logic circuit ya yang digunakan untuk akumulator penyimpanan sementara, memory buffer register berisi word yang akan disampaikan dalam memori gitu ya, arithmetic logic circuit juga. Nah, komponen dalam control unit ada memory address register gitu ya, ada instruction register, instruction buffer register atau program counter dan control circuit. Suara saya masih kedengaran teman-teman? Masih, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, kita lanjut teman-teman ya. Oke, baik. Ini adalah secara umum hanya terdapat 4 buah, ada pengolahan fungsinya ya dari komputer itu, pengolahan data, lalu yang kedua adalah penyimpanan data, ya artinya komputer harus memproses data dan komputer juga harus dapat menyimpan data gitu ya. Lalu yang ketiga adalah pemindahan data,
Lalu yang keempat adalah kontrol gitu ya. Artinya kita harus dapat memindahkan dari dalam dan di luar gitu ya. Lalu kalau kontrol ya, sebuah unit kontrol yang mengatur sumber daya komputer, mengendalikan unjuk kerja bagian-bagian fungsional dalam memberikan respon terhadap instruksi tersebut. Ya, ini mengenai fungsi komputer tadi yang secara bagannya gitu ya, flow-nya, ruang lingkupnya gitu ya, mengenai sumber dan tujuan data gitu ya, fasilitas pengolahan data, fasilitas penyimpanan data, ya bagaimana mekanisme kontrolnya gitu ya, ada feedback dua arah gitu ya. Lalu struktur utamanya ya ada Central Processing Unit, ada memori utama ya, ada I/O. I/O itu memindahkan data antara komputer dan lingkungan luarnya. Lalu yang keempat itu adalah sistem interconnection dan beberapa mekanisme komunikasi antara CPU, lalu memori utama dan I/O. Jadi ini ada struktur utama komputer, ada 4 bagian, CPU, memori utama, I/O, dan sistem interkoneksi. Dan ini ya struktur top levelnya. Oke, baik. Ya, jadi ada jenis komputer menurut jenis data yang diolah, ada komputer digital, analog, dan komputer hybrid. Ya, jadi kalau komputer digital itu suatu jenis yang bekerja berdasarkan operasi hitung dan sistem biner. Kalau analog itu suatu jenis komputer yang bekerja secara kontinu dan paralel, tidak memerlukan bahasa perantara. Sedangkan ketiga itu adalah komputer hybrid, ya, suatu jenis komputer yang merupakan kombinasi antara jenis A dan B, artinya komputer digital dan analog, gitu ya. Nah, ini di sistem komputer dan brainware-nya ada hardware, ada software, ada brainware, artinya ada perangkat keras, ada perangkat lunak, lalu ada pembuat dan pengguna. Nah, sedangkan brainware itu ada beberapa poin lagi gitu ya, ada operator, ada programmer, sistem analis, dan manajer data processing gitu ya. Jadi ada bagian-bagiannya. Nanti bisa kita perjelas di selanjutnya. Nah, kita masuk ke poin kedua, itu mengenai algoritma. Apa sih algoritma itu ya? Mungkin di benak Anda gitu ya, pernah ada minta menjelaskan apa itu algoritma ya. Jadi algoritma itu dari beberapa literatur menjelaskan bahwa algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu ya. Algoritma biasanya dibuat untuk menyelesaikan masalah tertentu dan tidak tergantung pada bahasa pemrograman tertentu gitu ya. Dan algoritma dapat digunakan dalam berbagai bidang ya, jadi matematik, sains, dan teknologi informasi. Jadi teman-teman kita harus berpikir secara algoritma ya, seperti itu. Lalu ini beberapa pengertian ya, jadi teman-teman bisa baca nanti ada beberapa pendapat pengertian tentang algoritma. Jadi jika dikolaborasikan tadi menurut beberapa pakar tadi ya mengenai pengertian algoritma, maka dapat diambil suatu kesimpulan algoritma itu adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Ya, artinya ada langkah-langkah, ada solusi gitu ya. Jadi urutannya seperti apa gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang bekerja, bagaimana sih supaya mesin ini supaya tidak bermasalah ketika saya bekerja, berarti ada langkah-langkah yang sistematis dan logis ini menyelesaikannya gitu ya. Ini harus apa dulu yang ditekan, selanjutnya mana, di bagian berapa, di menit ke berapa gitu ya, supaya tidak error gitu ya. Itu dinamakan adalah langkah-langkah yang logis dan sistematis. Alasan menggunakan algoritma ya, jadi salah satu alasan utamanya mempelajari algoritma dilihat dari kacamata disiplin ilmu bahwa algoritma adalah sebuah keterampilan yang memberi potensi untuk memecahkan masalah serumit apapun dengan waktu penyelesaian proses atau eksekusi singkat, bahkan mungkin bisa meringkas langkah kerja yang tidak efisien menjadi otomatis. Ya, artinya langkah-langkah ya supaya menghasilkan efisiensi pastinya. Ya, artinya efisien dan otomatis. Ya.
Lalu algoritma yang tepat akan memberikan efek yang signifikan terhadap waktu dan tenaga, ya. Ya, jadi itu mengenai algoritma ya. Jadi apa efisiensi ya, ya beberapa disiplin ilmu ya. Berikut yang mengadopsi menggunakan algoritma ya. Sebagai berikut efisiensi, abstraksi, terus eh, ya ada reusability-nya ya, karena metode bukan program gitu ya. Ini tadi efisiensi, abstraksi, dan reusability-nya. Oke. Nah, lalu kita coba ke pengantar pemrograman gitu ya. Apa sih program gitu ya? Nah, mungkin ini akan saya jelaskan dulu ke teman-teman, baru nanti di pertemuan kedua kita akan evaluasi, saya akan evaluasi dari penjelasan yang saya sampaikan hari ini, apa yang sudah ditangkap gitu ya. Jadi saya mungkin teman-teman mendengarkan dulu, nanti di pertemuan kedua kita nanti akan saya evaluasi mungkin dari sisi kuis dan forum, atau kita nanti bertanya di pertemuan ketiga apa yang sudah dipelajari gitu ya, untuk melihat yang teman-teman sudah pahami gitu ya. Lalu ada program. Program itu apa? Program adalah suatu set instruksi yang berkode yang dapat dimengerti oleh komputer untuk memecahkan masalah dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Itulah program ya. Jadi ada set instruksi ya, kumpulan-kumpulan instruksi ya. Lalu terdapat dua macam kelompok besar program komputer, ada sistem operasi komputer atau computer operating system, lebih kenal dengan OS ya. Itu menyediakan instruksi paling mendasar komputer operasinya gitu ya, seperti BIOS dan lain-lain gitu ya. Di situ ada di dalam operating system. Lalu ada program aplikasi ya yang berjalan pada sistem operasi dan melakukan pekerjaan suatu tujuan kehendak kita, misalnya mengolah data, perhitungan olah data, presentasi video, suara, dan sebagainya. Lalu ada namanya programmer dan bahasa pemrograman. Ya, programmer itu adalah orang yang secara profesional bertanggung jawab atas perangkat lunak yang dibuat. Lalu ada bahasa pemrograman, ya ini bahasa formal yang terdiri dari set instruksi untuk komputer menghasilkan keluaran. Sampai sini masih bisa dipahami teman-teman ya dari penjelasan yang saya sampaikan? Iya Pak, Ya, bisa Pak. baik. Terima kasih atas responnya ya. Jadi bahasa pemrograman digunakan dalam pemrograman komputer untuk mengimplementasikan algoritma ya. Nah, secara umum terdapat 3 klasifikasi bahasa pemrograman. Ada bahasa pemrograman tingkat rendah ya, seperti misalnya bahasa mesin, dan satu-satunya bahasa yang langsung diolah tanpa kompilasi terlebih dahulu ya, dan ditulis dengan kode-kode mesin gitu ya. Lalu ada yang namanya bahasa pemrograman tingkat menengah dan biasa disebut bahasa rakitan atau assembly, yaitu memberikan perintah untuk komputer dengan memakai kode-kode singkat ya. Jadi nanti ini mengenai moves, sub gitu ya, compare, jump, ini JG, ini jump greater equal gitu ya. Nanti ada di bahasa di perancangan mata kuliahnya, perancangan berbasis mikroprosesor ataupun nanti arsitektur komputer gitu ya. Nanti teman-teman pelajari mengenai code-code ini, code-code mesin ini yang tingkat menengah. Lalu kita lanjut ya. Ketiga itu adalah tingkat tinggi ya. Ada beberapa geraman tingkat tinggi generasi ketiga hingga generasi kelima, yaitu adalah bahasa pemrograman seperti Visual Basic, DLP, Pascal, PHP, dan sudah masuk yang namanya ke Python ya. Jadi Python yang akan kita gunakan, walaupun PHP pun nanti kita gunakan untuk mengintegrasikan daripada beberapa data yang akan kita masukkan gitu ya. Jadi untuk teman-teman bisa pelajari bagaimana dasar PHP atau HTML, ataupun nanti mengenai database gitu ya. Nanti mungkin di pemrograman komputer 2 gitu ya, lebih detail akan kita bahas dan jelaskan ya. Jadi mengenai itu ya. Jadi sudah dipersiapkan di RPS pemrograman komputer 2. Ini strukturnya ya dari bahasa pemrograman. Jadi ada bahasa mesin, assembler, bahasa compiler, interpreter, dan ada bahasa objek. Oke, mungkin itu materi hari ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ya.
Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami gitu ya. Mungkin sebagai pertanyaan singkat atau kuis ya. Karena ini adalah awal semester Anda mengikuti perkuliahan dan mungkin ini awal Anda masuk di Universitas Mercu Buana ya. Jadi ada pertanyaan dua hal, apa motivasi Anda memilih kuliah jurusan Teknik Elektro ataupun mempelajari bahasa pemrograman komputer satu ini ya, dan bidang apa yang akan Anda minati atau nanti fokuskan di bidang jurusan Teknik Elektro nanti ya. Nanti silahkan nanti dituliskan dan di-upload. Saya mau lihat sejauh mana motivasi dan semangat teman-teman itu mempelajari memilih jurusan Teknik Elektro dan mempelajari pemrograman komputer ini gitu ya. Karena di elektro itu sangat lengkap ya. Jadi kita bahas juga tentang dari sisi hardware ya atau dari sisi elektrik ya, dan ada bahasa pemrograman yang akan kita pelajari juga gitu ya. Jadi bisa artinya dari informatik pun ada yang sudah kita pelajari. Seperti itu teman-teman, nanti silahkan dijawab, disubmit nanti mungkin saya buatkan forum pertemuan 1 dan silahkan disubmit ke sana. Saya ingin mengetahuinya. Ya jelas ya teman-teman sekalian. Ya ada grup WA ya. Jadi sudah ada grup WA supaya kita bisa berkomunikasi teman-teman sekalian. Ya, jadi silahkan join di grup WA tersebut. Apabila ada pertanyaan atau respon, silahkan dimasukkan di grup join teman-teman di grup WA tersebut. Silahkan ya teman-teman sekalian. Dan alamat email juga sudah ada di sana di Fast Learning. Teman-teman bisa lihat ya, supaya teman-teman apabila ada yang perlu disampaikan melalui email, silahkan di sana gitu ya. Mungkin ada yang mau disanggah gitu, atau yang ada yang mau ditanyakan, atau sudah jelas teman-teman semuanya di awal pertemuan ini? Cukup jelas Pak. Cukup jelas Pak. Oke, baik ya. Jadi demikian ya pertemuan perkuliahan hari ini. Di pertemuan pertama ini tadi kita sudah menjelaskan mengenai kontrak perkuliahannya, tugas besar 1, RPS-nya, ya mengenai penilaian sudah kita jelaskan di awal, dan nomor dan grup WA pun sudah kita ada di Fast Learning. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat pagi, sehat-sehat untuk kita semua. Sampai jumpa nanti di perkuliahan tatap muka virtual selanjutnya. Gitu. Terima kasih dan tetap semangat teman-teman semuanya. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah pemrograman komputer 1 pada program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua.